Perkenalkan, nama saya Ignatius Mario Sarkol. Di sini saya akan login akun pada web decoding. Kemudian masuk pada akademik. Di sini kelas pemrograman dengan C sudah saya pelajari dan progresnya sudah selesai 100%. Oke, kemudian masuk pada program yang pertama, air, mengecek suhu air. Oke, di sini programnya sudah saya susun, codingnya. Ini penulisan sintaks dari program air. Sini pada baris pertama ada include iostream. Fungsi dari include iostream ini untuk bisa menggunakan cout dan sin. Ini dan ini. Kemudian ada string. Selanjutnya pada baris ke-6 ada using namespace std. Fungsinya untuk ketika kita menggunakan cout dan sin tidak lagi menambahkan std pada setiap statementnya. Kemudian ada int main, fungsi utama. Kemudian di sini ada variabel t, baca t pada soalnya. Variabel t dengan tipe data integer. Pada baris ke-11 ada cout dengan mengecek temperatur, ini sebagai judulnya. Kemudian cout untuk di sini untuk garis bawah pada temperatur. Selanjutnya pada baris ke-13 ada cout masukkan nilai temperatur air. Yang ini ya. Kemudian sin t di sini kita akan menginputkan nilai temperatur air dengan inputan dari variabel t. If t di bawah 0 derajat, maka cout hasilnya akan beku, kondisi temperatur air yaitu beku. Else if t di atas 0 derajat dan di bawah 100, jika air di atas 0 derajat dan di bawah 100 derajat, berarti kondisi air dalam bentuk cair. Kemudian pada baris 20 ada else if t di bawah 100 derajat yaitu cair, dan pas 100 derajat yaitu uap. Jika kita menginputkan 100 derajat maka uap di atas, kemudian coutnya uap. Selanjutnya pada baris 22 ada else cout tidak sesuai dengan perubahan wujud air, yaitu jika input lebih dari 100 maka akan muncul tidak sesuai perubahan wujud air. Ini hasil compile dari programnya. Jadi misalnya masukkan di bawah min 0 derajat, beku ya. Kemudian kalau di atas 0 dan di bawah 100 berarti dari 1 sampai 59. 11 cair. Kemudian untuk menentukan beku kita coba pakai 111, tidak sesuai karena beku hanya ada uap. Menentukan uap itu uap hanya ada pada titik 100 derajat. Selesai. Selanjutnya untuk soal yang berat badan. Pada baris pertama ada include iostream. Kemudian pada baris kedua ada string, dan pada baris keempat ada using namespace. Kemudian di sini ada dua variabel yaitu variabel u dan t, di mana variabel ini merupakan tipe data integer. Selanjutnya pada baris ke-11 ada cout
yaitu menentukan kategori sebagai judul, kemudian handle agar baris keduanya ada, yaitu garis bawah daripada kategori. Selanjutnya ada kategori di sini, handle. Pada baris ke-14 ada pilihan kategori, yaitu 1 pria dan yang ke-15 2 wanita, handle. Di sini user akan menginputkan kategori yang di atas, yaitu 1 atau 2, pilih jenis kelamin. Selanjutnya di sini ada scene U1 untuk bagian yang pertama kategori pria. Di sini pada baris 21 ada INTT, shout-nya umur. Di sini saya deklarasi anak-anak 2 tahun sampai 12, dewasa dari 20 sampai 40 tahun. Kemudian sinte. Kemudian if T lebih dari 2 dan di bawah 5 berarti masih anak-anak, yaitu nanti kategori berat badannya muncul pada baris 26. Kemudian selanjutnya else if T di atas 5 dan di bawah 13. Selanjutnya baris ke-28 si out kurus 16, itu si outnya dari baris ke-27 else if. Selanjutnya baris 29 jika T di atas 20 dan di bawah 25, artinya masuk pada kategori berat badan berapa. Selanjutnya juga sama, di atas 25 dan T di atas 30, di bawah 30. Shout-nya yang ini. Kemudian baris 33 juga sama, baris 34, dan selanjutnya di sini ada else shout kategori tidak ada. Jadi di bawah 40 di atas 40 berarti kategorinya tidak ada, cuma batas 40. Kemudian sama pada bagian yang kedua, tipe data yang kedua U2. Ini kan udah 1, sekarang masuk U2. U2 ini untuk bagian yang dari anak-anak sampai dewasa untuk jenis kelamin wanita. Kemudian di sini ada else, kemudian si outnya terima kasih. Ini hasil compile dari program yang sudah dibuat. Jadi misalnya saya masukkan kategori pria atas 1, kemudian saya masukkan umurnya dari 2 sampai 12 untuk anak-anak, dan dewasa 20 sampai 40. Jadi saya masukkan 2. Nah, kalau 2 berarti situ sudah muncul kategori berat badan dan kemudian terima kasih. Kemudian masuk pada soal yang ketiga, yaitu mengetahui ukuran baju. Di sini ada include iostring, kemudian include string using namespace std. Kemudian ada int main, yaitu fungsi utama. Selanjutnya di sini ada variabel u dengan tipe data integer. Kemudian pada baris 8 di sini saya membuat judul mengetahui ukuran baju, si outnya. Kemudian handle agar mengakhiri barisnya. Kemudian ada garis bawah untuk mengetahui ukuran baju dari judulnya. Selanjutnya handle juga. Pada baris ke-10 si out masukkan luas baju. Di sini luas baju yang saya buat itu dari 165 sampai 174 cm. Selanjutnya sin untuk variabel u. Jadi di sini jika variabel u lebih besar dari 165 dan di bawah 168, si outnya luas baju sama dengan u. Nanti sinnya di sini u. Nanti jika inputannya di atas 165 dan di bawah 168 cm, maka ukuran bajunya adalah S. Kemudian pada baris 15 else if U di atas 168 dan U di bawah 171, maka ukuran bajunya adalah M.
Di sini tadi ukuran bajunya S kemudian M. Lalu baris 17 else if U di atas 171 dan U di bawah 174, maka luas baju U di antara itu, lalu ukuran bajunya L. Jadi misalnya 174, maka 174 cm ukuran bajunya L. Kemudian else, lalu di baris 20 ada Cout, luas baju U cm, ukuran baju belum tersedia. Artinya jika user menginput dari di bawah 165, yaitu misalnya 164, maka di situ belum ada ukuran bajunya dan di situ akan muncul ukuran baju belum tersedia. Sama halnya jika melebihi 174. Oke, kemudian Cout. Oke, kemudian ini hasil compile dari program yang saya buat. Jadi misalnya masukkan angka untuk ukuran S, misalnya 166, maka luas baju 100 cm sama dengan ukuran baju adalah S, seperti yang sudah terprogram di sini.